Ditampilkan suatu iklan yang tidak perlu repot-repot kalian mencari tombol skip karena ini bawaan dari filmnya. Iklan tersebut secara tidak langsung menggambarkan kehidupan umat manusia di masa depan yang sudah sangat maju. Perusahaan bioteknologi Aeon menawarkan suatu produk medis yang memungkinkan orang-orang untuk mentransfer masa hidup mereka ke tubuh orang lain selama mereka memiliki kecocokan DNA. Dengan cara ini, orang yang hidupnya kekurangan dapat mendonorkan usia mereka dan akan mendapatkan dana sebagai imbalan. Tapi hal tersebut mengakibatkan si pendonor mengalami penuaan secara instan. Di sisi lain, si penerima donor akan kembali mendapatkan masa muda, tubuh yang kuat dan sehat, serta bukannya tidak mungkin bagi mereka yang benar-benar kaya raya bisa hidup abadi. Hal ini menjadi cara utama bagi para imigran yang ingin memulai kehidupan baru. Selain karena membutuhkan tempat tinggal, mereka juga membutuhkan pengakuan dan tentunya memenuhi kebutuhan hidup. Selain orang-orang kaya, biasanya yang diprioritaskan untuk dilayani oleh Aeon adalah para ilmuwan, seniman, artis, dan pemenang Nobel. Mereka yakin bahwa jika orang-orang itu diberikan umur yang panjang, tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kemajuan dunia. Seorang pria bernama Max bekerja sebagai manajer atau agen yang melakukan negosiasi pada para calon pendonor potensial dan secara pribadi meyakinkan mereka untuk mendonorkan usia. Pada suatu hari, Max meyakinkan seorang pemuda remaja yang berasal dari keluarga miskin. Max menjelaskan kepada pemuda itu tentang keuntungan yang bisa didapat dengan mendonorkan usia. Keluarga pemuda itu bisa menjadi warga negara yang diakui. Pemuda itu bisa melanjutkan pendidikan atau mungkin memulai bisnis untuk mensejahterakan keluarga. Pada awalnya pemuda itu enggan karena umur yang harus didonor adalah 15 tahun dan itu merupakan jangka waktu yang lama. Namun Max dengan licik kembali meyakinkan dengan menawarkan dana yang tak sedikit, yaitu sekitar 700.000 euro. Pada akhirnya pemuda itu pun setuju dan akan dihubungi kembali untuk penjadwalan. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan kembali ke kantor pusat, Max melihat sekelompok masyarakat yang melakukan protes keras terhadap program dan teknologi Aeon karena membuat ketidaksetaraan sosial semakin terlihat jelas. Max hanya diam dan melangkah melewati mereka meskipun beberapa lemparan mengenainya. Lalu setibanya di dalam, seorang wanita menyambut mengatakan Max sudah terlambat untuk menghadiri sebuah acara penghargaan. Sangat mengejutkan, Max ternyata menjadi Employee of the Year. Sophie Tyson sebagai pimpinan perusahaan secara langsung memberikan penghargaan kepada Max. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang rencana masa depan perusahaan serta mengumumkan tentang 15 ilmuwan yang mendapat sumbangan, masing-masing 15 tahun masa hidup demi melanjutkan penelitian mereka. Adegan pun kemudian menampilkan prosesnya, di mana para ilmuwan tersebut sedang menerima usia yang didonorkan. Namun, tiba-tiba saja... Sensationell. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Paradise tahun 2023. Sebuah film garapan sutradara Boris Kunz serta dibintangi oleh para aktor yang mohon maaf saya tidak kenal, tapi acting dan lookingnya sangat menawan. Tidak usah berlama-lama lagi, siapkan diri, siapkan kopi, dan selamat menyaksikan alur cerita berikut ini. Ya, seorang karyawan melakukan penembakan di tengah-tengah ruangan dan menghabisi semua penerima donor. Ia kemudian meninggalkan sebuah simbol pada dinding sebelum melarikan diri. Lalu diketahui bahwa si penembak itu tergabung dalam kelompok Adam, suatu organisasi anti-Aeon yang melakukan cara-cara radikal untuk menghentikan program jahat yang dijalankan Aeon, yang mana dianggap sebagai suatu bentuk penindasan terhadap orang miskin. Beberapa waktu kemudian, Sophie bersama dengan pengawal pribadinya, Kaya, dan kepala keamanan, Noek, menonton video rekaman yang dikirim oleh pemimpin Adam bernama Lilith. Wanita itu berjanji bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi jika Aeon tidak menghentikan operasi. Sementara itu, Max merayakan pencapaiannya bersama sang istri, Elena. Diketahui bahwa keduanya baru-baru ini membeli sebuah apartemen dengan mencicil. Max meyakinkan bahwa ketika dia
dia telah mendapatkan promosi kenaikan jabatan, maka mereka bisa segera melunasi apartemen tersebut. Pada akhir pekan, pasangan itu memutuskan untuk berlibur ke rumah orang tua Elena. Pada momen ini sempat terjadi sedikit perdebatan karena ayah Elena tidak terlalu suka dengan profesi Max, yang mana dianggap sebagai semacam menipu orang-orang miskin. Untungnya Elena segera menenangkan, dan meskipun Max sedikit kesal, Elena meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang terpenting adalah mereka bisa melunasi apartemen dan mungkin suatu hari nanti bisa memiliki rumah di dekat danau dan hidup bersama anak-anak mereka yang lucu. Sangat disayangkan pada malam harinya ketika tiba di apartemen, pasangan itu terkejut melihat unit mereka terbakar. Semua barang-barang, uang simpanan, dan surat-surat berharga lenyap. Tak sampai di situ, asuransi yang sangat diharapkan malah menolak untuk mengganti rugi karena menilai Max dan Elena telah bertindak ceroboh dengan lupa mematikan lilin yang mana memicu terjadinya kebakaran. Meski tertimpa musibah, pihak apartemen tetap menuntut pelunasan serta biaya ganti rugi senilai 2,5 juta euro. Di saat pasangan itu bingung, petugas menyarankan untuk menggunakan sesuatu yang telah dijaminkan. Alangkah terkejutnya Max ketika mengetahui bahwa Elena secara diam-diam menjaminkan 40 tahun usianya untuk melunasi apartemen. Segera Max menawarkan usianya sebagai ganti, namun hal itu ditolak karena tidak ada penerima yang cocok. Sebagai informasi, dulu Max pernah mendonorkan usianya beberapa tahun, namun si penerima meninggal dunia karena DNA-nya tidak cocok. Tak lama kemudian, pasangan itu pergi dengan lesu dan ternyata semua penderitaan itu masih belum berakhir. Kini Max dan Elena harus hidup terpisah karena Elena ditahan oleh polisi agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Akhirnya Max pun hanya bisa berjanji akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Selama beberapa hari ke depan, Max terus mencari cara untuk membayar hutang. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah karena 2,5 juta euro bukan jumlah yang sedikit. Upaya terakhir adalah meminta bantuan perusahaan, tepatnya Sophie yang terkenal dermawan. Dengan ramah, Sophie menerima Max dan mendengarkan masalahnya serta berjanji akan berusaha membantu. Namun sampai dengan hari H, belum juga ada tanda-tanda bantuan akan datang sehingga Max yang frustasi mendatangi klinik bersama pengacara. Ketika tidak diizinkan bertemu Elena, Max segera mengamuk menerobos pintu ruang tindakan untuk menemukan sang istri. Tapi sayangnya Elena berada di ruangan lain dan segera petugas keamanan datang menghentikan Max. Sementara itu, Elena sendiri sedang bersiap menjalani operasi. Wanita itu sama sekali tidak bisa melawan karena dokter segera menyuntikkan obat penenang. Dan proses pun dimulai, usia Elena ditransfer ke tubuh orang lain yang identitasnya dirahasiakan. Beberapa jam kemudian setelah operasi selesai, Max membawa pulang Elena. Setiap menitnya, sedikit demi sedikit mulai terlihat perubahan pada Elena. Puncaknya adalah besok pagi. Elena sudah benar-benar terlihat seperti wanita yang berusia 70 tahun. Hubungan mereka pun menjadi semakin tegang karena meskipun Max sudah berusaha menenangkan, tapi Elena terus menjauh dan ingin menyendiri. Pada suatu hari, Max mendapat kabar baik tentang kenaikan jabatan, serta tentunya dibarengi dengan kenaikan gaji. Max sama sekali tidak memperdulikan hal itu karena gajinya juga tidak akan cukup untuk mengembalikan usia Elena. Merasa marah, Max pun berusaha untuk menemui Sophie yang kebetulan akan segera meninggalkan kantor. Sayangnya, Kaya dengan cepat mengamankan, sedangkan Sophie sendiri tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah, Max kembali mencoba menenangkan Elena, meyakinkan bahwa rasa cintanya tidak pernah pudar dan akan melakukan segalanya demi mengembalikan 40 tahun usia Elena. Namun Elena malah mengartikan niat itu sebagai rasa kasihan dan kembali lagi Elena meminta agar ditinggal sendirian.
Seolah musibah tak ada henti-hentinya, pasangan itu lagi-lagi mendapat kabar buruk. Elena merasakan nyeri pada perutnya dan terjadi pendarahan. Lalu ketika dibawa ke rumah sakit, diketahuilah bahwa ternyata sebelum menjalani prosedur transfer usia, Elena sedang mengandung. Dan kini, karena tubuhnya telah menjadi sangat tua, maka kandungannya pun gugur. Hal ini benar-benar membuat keduanya sangat terpukul, terutama Elena yang pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tak heran jika orang tua Elena menyalahkan Max, mengingat peran Max dalam menjalankan sistem Aeon yang jahat. Max tidak membantah, tapi juga tidak memasukkannya ke dalam hati, karena yang terpenting dan yang ingin dilakukannya adalah mengembalikan usia Elena agar bisa hidup bahagia seperti dulu. Dalam keterpurukan, Max merenungkan apa yang menimpa keluarganya sembari melihat orang-orang di sekitar taman. Di saat yang sama, seorang gadis kecil menawarkan rokok dan obat-obat surga. Awalnya Max terkejut, tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata gadis itu sebenarnya adalah seorang wanita dewasa yang telah mendapat donor usia. Sehingga dengan tubuh gadis kecilnya, dia bisa bebas melakukan bisnis kotor tanpa harus takut ditangkap polisi. Di pertemuan selanjutnya, Max mencoba mengikuti dan berusaha mendapatkan informasi tentang di mana gadis itu melakukan operasi, karena Aeon biasanya tidak mengizinkan anak kecil menjalani proses peremajaan. Akhirnya Max mendapatkan sebuah kontak dari kelompok rahasia yang melakukan operasi peremajaan dengan harga murah. Tanpa membuang waktu lagi, Max menghubungi nomor kontak yang diberikan dengan menggunakan ponsel sekali pakai. Dia mendapat instruksi untuk membuat paspor palsu serta menyiapkan senjata dan bertemu di lokasi yang telah ditentukan. Kini yang dia butuhkan adalah pendonor yang sebelumnya menerima 40 tahun dari Elena. Untuk itu, Max bersembunyi di hotel, merancang rencana menculik Sophie. Ya, ada sesuatu yang Max sadari pada saat pertemuan sebelumnya, yaitu Sophie terlihat semakin muda, yang mana kebetulan bersamaan dengan semakin tuanya Elena. Kebetulan inilah yang membuat Max mengikuti Sophie selama beberapa hari ke depan, sampai akhirnya saat di pemakaman, momen itu datang. Beberapa waktu kemudian, Max menjemput Elena dan meyakinkannya untuk ikut. Mereka kemudian menuju ke sebuah bangunan yang terbengkalai di mana Max menyekap Sophie. Elena sebenarnya sudah bisa menerima kenyataan dan mengaku tidak ingin terlibat dengan apa yang dilakukan Max. Tetapi Max lagi-lagi meyakinkan bahwa inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk membangun kembali kehidupan dan memiliki keluarga bahagia. Adegan maju lebih cepat menampilkan beberapa waktu kemudian, Max dan Elena telah berada di kapal menuju ke Lituania. Sementara itu, Kaya dan Noak yang sedang menyelidiki menemukan petunjuk bahwa penculikan dilakukan oleh Max. Diketahui Max dengan licik menggunakan akun palsu untuk melakukan berbagai macam pembelian. Selain itu, dengan menggunakan program ilegal yang sebenarnya hanya boleh digunakan oleh polisi, mereka menemukan lokasi Max dan Elena melalui beberapa remaja di kapal, dan segera mereka melakukan perburuan. Sementara itu di kapal saat petang, setelah memberi makan Sophie, Max dan Elena menyaksikan kebahagiaan dari suatu keluarga dan memimpikan kebahagiaan itu juga akan mereka alami suatu hari nanti. Tiba-tiba saja seorang anak kecil melihat cahaya yang sangat terang di pelabuhan. Ya, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, Aeon telah mengikut sertakan polisi, sehingga diadakanlah razia di pelabuhan di Lituania. Dalam keadaan terdesak, muncul sebuah ide. Max mengancam keluarga bahagia tadi memaksa agar mau membantu. Setelah meninggalkan kapal, mobil mereka pun diperiksa dengan komunikasi lewat ponsel. Max memandu si ayah dari keluarga itu agar mau mengendarai mobil Max, sedangkan Elena mengancam Sophie untuk tidak bersuara di bagian belakang mobil. What is this? We're sorry, sir. You're good to go.
Pada akhirnya mereka semua bisa melarikan diri, tapi Elena tetap saja tidak bisa menerima apa yang dilakukan Max terhadap keluarga yang tak berdosa itu. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti di tengah jalan untuk memberi minum Sophie, yang mana pada momen ini terungkap bahwa yang mereka culik sebenarnya adalah Mary, anaknya Sophie. Tentu saja Max tidak akan menerimanya mentah-mentah, karena yang dia tahu, Sophie hanya memiliki satu anak yang mana telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Mary mencoba meyakinkan bahwa selama ini dirinya disembunyikan karena demi keamanan. Sebuah pengakuan yang membuat Elena mulai ragu, tapi Max dengan yakin melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di hotel terbengkalai dan memutuskan untuk bermalam di sana. Pada momen ini perbincangan tadi kembali berlanjut, di mana Mary kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah Sophie. Bahkan Mary mengaku tidak suka dengan bisnis sang ibu yang mana dianggap tidak etis. Tetapi Max yang putus asa bersikeras bahwa meskipun gadis itu bukan Sophie, biasanya seorang anak memiliki DNA yang mirip dengan sang ibu, sehingga kemungkinan besar cocok dengan DNA Elena. Saat tengah malam, Mary memohon agar diizinkan mandi. Pada momen ini, gadis itu mengambil kesempatan untuk menyerang Max dan melarikan diri. Dia juga sempat merampas ponsel Max untuk menghubungi Kaya, namun tiba-tiba saja gadis itu terperosok ke dalam lumpur dan nyaris saja tenggelam jika tidak diselamatkan oleh Elena. Saat adegan mandi, yang mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, Elena sempat melihat bahwa tidak ada bekas operasi di pinggang Mary, yang menandakan bahwa gadis itu bukanlah Sophie. Sayangnya, itu tidak mengubah pendirian Max. Dia tetap ingin semua berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Noak melaporkan bahwa telah menemukan lokasi terkini dari pasangan Max dan Elena. Kaya segera memerintahkan semua pasukan untuk bersiap dan mereka pun mulai berangkat menuju ke lokasi. Namun saat mereka dalam perjalanan, kelompok Adam yang dipimpin Lilith telah lebih dulu menemukan pasangan Max dan Elena. Lilith kemudian mengkonfirmasi bahwa yang mereka culik adalah Mary, putri dari Sophie. Dia juga menjelaskan rencana busuk Sophie. Sejak awal, Sophie telah mengetahui bahwa Elena adalah pendonor yang cocok untuknya, namun sayangnya Max malah jatuh cinta dan pasangan itu pun menikah, sehingga Sophie gagal mendapatkan usia. Lilith memberikan pistol kepada Elena untuk menghabisi Mary, gadis yang usianya hendak dirampas. Ini menunjukkan bahwa membunuh atau merampas masa hidup orang lain itu tidak ada bedanya. Finish what you started. Kill her. Tak lama kemudian ponsel Max menerima pesan berisi koordinat lokasi klinik ilegal yang berlaku selama 6 jam. Agar dibebaskan, pasangan itu mau tidak mau harus membantu Lilith menjebak Sophie. Lalu beberapa waktu kemudian, Kaya dan timnya tiba menyerbu bangunan itu. Max diutus keluar untuk melakukan negosiasi dengan tetap merahasiakan keberadaan kelompok Adam. Max memperingatkan bahwa hanya Sophie yang diizinkan masuk. Jika ada yang melanggar, maka Elena akan menghabisi Mary. Di saat yang sama, secara mengejutkan Sophie keluar dari sebuah mobil dan menyetujui syarat yang diajukan. Saat hendak masuk, Kaya pun bertanya bagaimana Max mengetahui bahwa Sophie ikut dengan rombongan dan menyadari bahwa ini adalah jebakan. Banyak yang tewas akibat baku tembak, termasuk Sophie, Lilith, dan Noak, yang ternyata adalah mata-mata dari kelompok Adam. Di tengah kekacauan tersebut, Max segera mundur kembali ke dalam bangunan dan bergegas membawa Elena serta Mary untuk melarikan diri. Selagi Max mencoba menyalakan mobil, Mary tiba-tiba mengancam akan menembak, bahkan menarik pelatuk pistolnya sehingga
Dalam perjalanan menuju ke klinik ilegal, Max mengungkapkan keraguannya untuk menyakiti Mary. Anehnya, kali ini Elena yang berapi-api semangat untuk melanjutkan operasi, bahkan wanita itu mengusir Max atau Elena akan mengakhiri segalanya. Elena kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti koordinat yang diberikan. Setibanya di sana, beberapa mobil datang yang mana menunjukkan bahwa klinik ilegal itu selalu berpindah-pindah. Dan segera Mary dibawa oleh para petugas untuk memulai operasi. Beberapa waktu kemudian, Mary ditemukan oleh seorang pengemudi truk yang mana membawanya kembali ke kota untuk bersatu dengan ibunya. Ya, terungkap bahwa Sophie ternyata masih hidup karena menggunakan rompi anti peluru. Lalu beberapa hari kemudian, Mary mulai menua dengan cepat dan satu-satunya pendonor yaitu Sophie malah meminta Mary untuk menunggu. Sophie berjanji akan segera menemukan pendonor yang cocok. Film pun ditutup dengan menampilkan Kaya yang mengundurkan diri karena mulai menyadari akan kebusukan atasannya. Selain itu, tentunya ditampilkan Max dan Elena, namun mereka tidak bersama. Beberapa bulan kemudian, Max melihat dari kejauhan. Elena tampak muda dan cantik serta dalam keadaan hamil. Wanita itu bersama suami barunya, sedangkan Max sendiri kini menjalani kehidupan baru sebagai salah satu komandan kelompok Adam yang berdedikasi untuk menghancurkan Sophie dan perusahaannya demi menyelamatkan orang-orang miskin dari tipu daya sehingga menjual masa hidup mereka. Mampukah Max dan kelompok Adam melakukannya? Atau apakah teknologi akan membutakan manusia sehingga kehilangan rasa kemanusiaan? Dan tamat. Sebuah film distopia yang unik yang membuat perkiraan-perkiraan saya salah. Salah dalam artian saya menebak bahwa akhir ceritanya mungkin terlalu berat, bahkan mungkin ada yang berkorban atau mengalah demi suatu kebaikan. Dan ternyata tidak ada, benar-benar tidak seperti yang saya bayangkan. Elena tetap berjuang sampai mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, sedangkan Max mendapatkan pencerahan baru. Mungkin ini menjadi pertanyaan, mengapa Max dan Elena berada di lokasi yang sama, dan mengapa Elena bersama pria lain. Untuk bersama pria lain, saya rasa ini jelas, karena pada akhirnya pemikiran Max dan Elena berbeda, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Elena harus berjuang merebut kembali usianya, sedangkan Max yang mengira Sophie sudah mati, berharap Elena bisa merelakan Mary. Nah, di akhir film, saya pikir alasan yang masuk akal mengapa Max berada di pantai adalah karena dia mendapat tugas untuk mengeksekusi Elena sebagai penerima donor. Namun hal ini tidak dia lakukan. Yang pertama mungkin karena tidak mampu atau tidak tega, karena Elena sedang mengandung anak dari suami barunya. Dan yang kedua karena Max berpikir Elena hanya merebut kembali usianya yang telah dirampas. Jadi Max memilih untuk tidak menjalankan tugas, membiarkan Elena hidup bahagia karena telah mewujudkan apa yang diimpikan selama ini. Oke, dalam adegan perjalanan menuju ke klinik ilegal, Max mengatakan bahwa dia tidak mampu lagi melanjutkan rencana. Saya pikir ini karena dia menyadari bahwa Mary tidak bersalah, bahkan gadis itu sebenarnya menentang apa yang dilakukan oleh sang ibu dan perusahaannya. Selain itu, bukan Mary yang merampas usia Elena. Ini sama dengan apa yang dipikirkan Elena saat tiba di hotel tua, karena pemikiran pasangan ini sama dan sejalan, seharusnya mereka bisa bersama, bukan? Tapi tidak demikian, ada suatu momen yang mengubah pandangan Elena, yaitu saat Mary mencoba menembak Elena. Elena bagaikan tersambar petir karena sejak awal Elena memiliki sedikit kepedulian terhadap Mary, bahkan menyelamatkan gadis itu ketika nyaris tenggelam. Jadi di momen ini, saat Mary menarik pelatuk pistolnya, Elena berpikir bahwa Mary tidak sebaik itu, tidak sepolos itu. Dengan menarik pelatuk, jelas menunjukkan bahwa Mary tidak menghargai hidup Elena. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Lilith, merampas usia seseorang sama saja dengan membunuh orang tersebut. Oleh karena itu, Elena berubah pikiran karena Sophie merampas 40 tahun usia Elena dengan cara yang sangat licik, mulai dari menawarkan apartemen mahal yang tidak akan mampu dicicil kecuali menjaminkan 40 tahun, lalu memerintahkan Kaya untuk membakar apartemen, dan dengan begitu Sophie bisa merebut usia Elena. Maka Elena pun melakukan cara kejam, merebut kembali 40 tahunnya melalui putri Sophie. Dan ya, Elena menganggap ini adalah suatu keadilan.
Setiap orang tua pastinya tidak ingin kehilangan sang buah hati. Tapi kalau yang satu ini beda. Sophie menolak mendonorkan usianya karena lebih mementingkan diri sendiri. Sophie berjanji akan menemukan pendonor yang cocok meskipun mengetahui sangat sulit untuk menemukannya. Ya, inilah yang menjadi alasan utamanya. Sophie memang tidak ingin kehilangan putri satu-satunya, tapi mempertahankan perusahaan jauh lebih penting baginya. Karena itu menjadi tiket utama bagi Sophie untuk menggapai keabadian. Ya, salah satu pertanyaan paling epik sejagat raya. Saya pikir dengan bergabungnya Max dengan kelompok Adam sangat membuka peluang untuk sequel. Kini Max tengah mengumpulkan kekuatan untuk melakukan perlawanan, jadi menarik untuk disaksikan bagaimana semua itu berjalan, serta rahasia tentang siapa yang mendanai Aeon. Meskipun terlihat jelas di film ini bahwa Sophie adalah manusia kejam tak berperasaan, tapi rasanya tidak mungkin jika hanya dia sendiri. Pasti ada orang-orang elit yang mendukungnya sampai-sampai bisa mengerahkan pasukan bersenjata. Ya, kita nantikan saja kabar baiknya. Film ini mengangkat masalah bagaimana orang dengan pendapatan rendah harus memberikan waktu dan usaha mereka demi keuntungan orang-orang kaya. Contohnya pembayaran upah yang tidak layak, biaya sewa tempat tinggal yang tinggi, dan lain-lain. Orang kaya bisa mendapatkan keuntungan besar, sementara para pekerja mendapat imbalan yang tidak setara dengan kerja keras mereka. Film ini mengajak kita untuk menentang kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan berbahaya, yang mana membuat orang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Ya, film ini dengan jelas menerangkannya. Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!